Habibun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Apa yang ngambil? Yang mana ngambilnya? Penyergapan komplotan pencuri motor di Pringsewu, 3 orang ditangkap. Pantai Labuhan Barigai, Lombok Timur tercemar limbah mirip oli bekas, hasil tangkapan ikan turun drastis. Harga pisang anjlok, petani di Bengkunet pesisir barat biarkan buah busuk di pohonnya tidak dipanen. Kayak busuk-busuk di pohon, itu kenapa itu? Nggak lakunya gimana itu? Dikarenakan mahal ongkos daripada Kuncinya dari motor. kamu ambil. Saat itu apa lagi? Udah, itu aja. Humaidi tak berkutik saat ditangkap polisi sektor Pringsewu Kota pada Rabu pagi di rumahnya di Pesawaran. Humaidi akhirnya mengakui telah mencuri 2 motor bersama 2 temannya. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap Dodi Sopyan dan Untung Widodo. Ketiganya kemudian digelandang ke Polsek Pringsewu Kota. Polisi menyita 1 motor hasil curian dan 1 lagi milik tersangka yang dipakai untuk mencuri. Ketiga tersangka biasa menyatroni rumah atau kamar kos kosong. Mereka awalnya berpura-pura akan bertemu. Jika pemilik rumah yang dipanggil tidak menjawab, mereka kemudian merusak pintu dan menguras barang-barang korban. Modus operandinya itu merusak pintu. Terlebih dahulu dia menggedor, setelah meyakini kontrakan itu atau kos-kosan itu kosong, baru dia melakukan pengerusakan terhadap kunci pintu. Kemudian masuk ke dalam, melihat barang-barang yang bisa untuk diambil. 1 motor hasil curian tersangka telah dijual ke seorang penadah di Kabupaten Pesawaran yang kini masih buron. Kartu motornya ada berapa? Kafe motor. Motor, kamu ngambil motor? Ya, Ya, ada 2, Pak. 2. di Ambarawa, satu di Satu di Pardasuka. Ya, Pardasuka. Motor apa aja? motor Vario sama Bin. Vario, Beat, satu lagi? Mio. Mio. Mio apa? Mio Tri, Pak. Antri di mana itu? Pardasuka. Ya. Tersangka Humaidi merupakan residivis yang pernah dipenjara selama 1,5 tahun karena membobol warung. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung Rabu siang merilis pengungkapan perkara pencurian metraib milik kantor pos Bandar Lampung senilai 1,5 miliar rupiah. 1 pelaku ditangkap bernama Baren Reza, warga Kelurahan Segalamider, Tanjung Karang Barat. 2 temannya berinisial FS dan HR masih buron. Pencurian metrail yang hilang saat dalam pengiriman tersebut diduga melibatkan petugas ekspedisi yang mengangkutnya dari Jakarta ke Bandar Lampung. Pencurian direncanakan dengan rapi dan baru diketahui saat pegawai pos membongkar muatan truk box yang baru tiba. 150.000 lembar metrail curian itu kemudian dibagi 2. 50.000 lembar dibawa tersangka FS dan HR, 100.000 lembarnya lagi diberikan ke tersangka Baren Reza. Metrail curian itu telah diedarkan luas ke sejumlah daerah di Lampung. Sebagian juga dipasarkan secara daring melalui media sosial, pembelinya dari luar Lampung. Tersangka Baren telah menjual lebih dari 50.000 lembar metrail hasil curiannya dengan keuntungan 200 juta rupiah. Uangnya kemudian telah habis untuk bermain judi daring. Dari hasil penyidikan
memang benar dari timnya, dari kelompoknya telah mengambil materai tersebut yang saat ini masih dalam pengejaran. Untuk peran tersangka seperti apa, Bang? Perannya menerima dan menjual materainya. Bang, kalau dari pemeriksa sendiri, barang bukti ini identik dengan milik PT POS sendiri, Bang? Identik. Setelah kita bandingkan dengan crime scene investigation melalui Pruri, nomor serinya kita dapat setelah kita bandingkan sebanyak 4.050 yang kita amankan ini memang identik, dan sisanya sekitar 200 juta yang sudah laku sudah dijual dan habis digunakan untuk judi slot. Pak Waka. Polisi menyita lebih dari 40.000 lembar sisa meterai yang belum dijual tersangka Baren. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tim forensik Polda Lampung Rabu siang membongkar makam Rio Febrian di TPU Darussalam, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Polisi mengautopsi jenazah dalam rangka penyelidikan penyebab kematiannya. Pembongkaran makam ini disaksikan oleh keluarga korban. Rio Febrian merupakan seorang napi di Lapas Anak Bandar Lampung. Ia meninggal diduga karena dianiaya oleh sesama napi. Selain mengautopsi jenazah, polisi juga sudah memeriksa 19 saksi. Ini Pak, ya ini sedang kita dalamkan ya. Jadi ini kan untuk kepentingan penyidikan. Mohon rekan-rekan bersabar dulu karena kita semua sudah kita kumpulkan. Saya katakan tadi bahwa sudah ada rangkaian ya secara viktimologi. Viktimologi itu adalah hubungan ya, kasualitas sebab akibat antara pelaku kemudian juga antara korban maupun pelaku. Ini yang kita lihat. Tapi kita sudah mengantongi bukti dan sebagainya. Keluarga Rio melapor ke polisi pada pekan lalu. Keluarga meminta aparat hukum menangkap dan menghukum berat pelakunya. Ya, kami selaku keluarga, terutama saya kakak kandung dari Rio Febrian, kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Kami sangat kecewa. Kami sangat kecewa dengan LPKA terutama karena istilahnya mereka lalai dalam istilahnya membina warga masyarakat mereka gitu kan, warga binaan mereka. Kenapa bisa adik kami ini seperti ini istilahnya? Rio Febrian meninggal dunia di rumah sakit pada Rabu dini hari pekan lalu di Rumah Sakit Bandar Lampung. Rio sebelumnya dievakuasi dari Lapas Anak Bandar Lampung karena kritis dan terdapat sejumlah luka lebam di tubuhnya. Keluarganya meyakini Rio meninggal karena dianiaya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Lagi-lagi pantai di Lampung tercemar limbah mirip oli bekas. Terbaru terjadi di pantai Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Pantai dipenuhi gumpalan hitam pekat mirip oli bekas yang mengganggu aktivitas nelayan mencari ikan. Sebagian limbah yang menepi ke pantai disingkirkan nelayan secara sukarela. Limbah di pantai merusak alat tangkap dan hasil tangkapan ikan para nelayan pun turun drastis. Para nelayan di pantai Labuhan Maringgai tidak mengetahui pasti asal limbah itu, namun diduga kuat berasal oli bekas kapal besar di tengah laut yang sedang dalam perbaikan. Jadi dampak dari nelayan, akhir-akhir ini, minggu ini ya nihil, tidak ada yang melaut. Bahkan yang melaut pun juga ya tekor gitu. Limbah minyak tersebut ya mungkin dari tengah laut, entah itu istilahnya ditemukan nelayan itu entah dari mana, yang jelas dari Pulau Segama. Sekitar 2 minggu ini, belakangan ini. Pantai tercemar limbah mirip oli bekas di Lampung telah terjadi beberapa kali pada tahun ini. Di bulan Maret lalu, pantai di Lampung Selatan, Bandar Lampung hingga Pesawaran tercemar limbah itu. Kasusnya ditangani Polda dan Pemprov Lampung serta Kementerian Lingkungan Hidup, namun hingga kini belum ada pelakunya yang ditangkap. Artinya kalau itu perusahaan di Lampung yang melakukannya itu antara saya tutup. Ya, itu aja, kan melanggar lingkungan. Kita mati-matian ngebagusin dunia, datang-datang. Dan sekarang sedang dikaji, kalau memang itu ada yang melakukan pelanggaran, ya saya akan tutup. Udah, begitu aja, singkat aja. Tetapi ini timnya masih turun, lingkungan hidup, kelautan, dan dari pusat. Mudah-mudahan juga bersama Polair. Para nelayan di Labuhan Maringgai mendesak aparat hukum dan pemerintah serius memberantas pelaku pembuang limbah ke laut itu sebelum ada kerugian yang lebih besar.
Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur.